Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan, NIM 90 100119170, jurusan Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai bagian 1, definisi qard. Secara bahasa, qard adalah bentuk masdar dari kata qoroda al-syai yang berarti memotong sesuatu. Qard adalah isim masdar yang bermakna al-iqtirat atau meminta potongan. Sedangkan secara istilah, qard adalah yaitu harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang atau debitur kepada orang lain. Pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. Definisi qard juga terdapat dalam KHS pada pasal 20, yang mana qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran atau pengembalian dana secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Bagian 2, dasar hukum qard. Dasar hukum qard terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Juga terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang berbunyi, dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seseorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain 2 kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali. Bagian 3, persyaratan akad qard. Syarat akad qard menurut Wahbah al-Sahuli yaitu yang pertama, akad qard dilakukan dengan sigat ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatan atau akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti. Yang kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum, yaitu berakal, balik, dan tanpa paksaan. Akad qard yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh, atau orang yang dipaksa hukumnya tidaklah sah. Lalu yang bagian 3, menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanya atau pendanaan nilainya mitsil. Sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qard dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan. Lalu yang terakhir, ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Bagian 4, ketentuan qard. Adapun ketentuan qard yaitu yang pertama, pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh para pihak. Yang kedua, pihak yang meminjam dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Lalu yang terakhir, pinjaman qard tidak berbunga karena prinsip dalam qard ini adalah saling tolong-menolong. Bagian 5, qard dalam lembaga keuangan syariah. Dana qard dalam lembaga syariah dipergunakan untuk yang pertama, qard yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Yang kedua, qard yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan atau pedagang kecil atau lainnya. Sumber dana berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkan kepada bank syariah. Lalu yang terakhir, qard untuk bantuan sosial. Sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal, misalnya pendapatan denda atas keterlambatan pembiayaan angsuran oleh nasabah, pembiayaan denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya. Bagian 6, manfaat qard dalam dunia usaha. Adapun manfaat qard yaitu yang pertama, membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek. Yang kedua, pedagang kecil memperoleh bantuan dari pihak syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin. Yang ketiga,
dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah. Lalu yang terakhir, meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan miskin. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.